وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan, yang sama-sama kita cintai Habibana Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau, kampung kita, desa kita, seluruh masyarakat di desa kita mendapatkan berkah, dan ini adalah sebagai sebab kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan, bapak-bapak, para al-mukarramun, tuan guru, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kedua kalinya marilah kita sampaikan salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang bacakan susunan acara pengajian dan silaturahim Habibana Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi dengan tema membuka pintu pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Fathul Arifin Kemiri, bertepatan dengan Jumat 24 Juni 2022 Masih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung kita kepada pengajian inti yang akan disampaikan oleh Habibana Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi, dan selanjutnya diakhiri dengan zikir dan doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Untuk lebih barokahnya, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya, acara inti, yaitu pengajian umum yang akan disampaikan langsung oleh Habibana Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi. Dan kepada seluruh jamaah, kita supaya menjaga keamanan, sama-sama kita menjaga kenyamanan masing-masing, dan dimohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu supaya tetap menjaga jarak. Niki fungsinya pembatas yang telah dibuatkan. Dan kami langsung saja persilahkan kepada Habibana Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا نبينا محمد تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الرسول وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد hadratul mukarram wal muhtaram, kepada para alim ulama, para asatid, para tuan-tuan guru, para habaib yang cukup banyak hadir di tempat ini, di masjid yang kita cintai ini, yaitu di Masjid Fathul Arifin. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul bersyukur kepada Allah dapat bersilaturahmi kepada masyarakat jamaah ada di Lombok Tengah ini, wabil khusus yang berada di Kecamatan Janapria ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkumpulan kita, maulid yang kita baca, zikir yang kita baca, menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibal kiram hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita ini sedang berada di dalam akhir zaman, tantangan kita besar. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan kepada kita nanti rusaknya akhir zaman. Tentang akhir zaman bakal rusak. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati 'alan zaman sanawat fidda'an, akan datang nanti di tengah-tengah kalian, akan datang nanti di tengah-tengah kalian, yaitu tahun-tahun penuh kebohongan itu. Akan datang di tengah-tengah kalian tahun-tahun kebohongan. Sahabat bertanya, wa masalul khiddat ya Rasulullah, apa itu tahun-tahun penuh kebohongan itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan apa? Rasul mengatakan, yuqaddabu fihal shadiq wa yusaddaqu fihal kadhib wa yu'tamanu fihal amin wa yukhawwinu fihal wa yu'tamanu fihal amin wa yukhawwinu fihal amin. Nabi SAW mengatakan, tahun-tahun penuh kebohongan itu nanti kalian lihat, orang dusta dibilang jujur, orang jujur dibilang dusta, pendusta dibilang jujur, ada orang jujur istiqomah didustakan. Dan sampai di situ
Nabi mengatakan yang kedua, orang amanat dibilang khianat, orang khianat dibilang aman. Orang amanat lempeng istiqomah tapi difitnah, tapi giliran orang khianat diberikan jabatan. Betul atau tidak? Dan tak sampai di situ, Nabi SAW mengatakan yang ketiga, nanti kalian akan melihat tahun-tahun penuh kebohongan itu apa? Wayantiku fi harwaibillah. Nanti kalian akan melihat kaum Ruwaibidah yang banyak berbicara di mana-mana. Kaum Ruwaibidah yang banyak berbicara, berkicau di mana-mana. Sahabat bertanya Pak kepada Rasulullah SAW. Apa kata sahabat? Wa ma Ruwaibidah ya Rasulullah? Siapa itu kaum Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan kaum Ruwaibidah itu ar-rajul tafi fi abdil abbah. Kaum Ruwaibidah mereka yang tidak punya ilmu, mereka yang gak ngerti ilmu tapi sok ngurusin aku punya umat. Mereka gak punya ilmu, ngomong asal jeplak saja, tidak berdasarkan ilmu. Gak ngerti Al-Quran tapi sok ngomong Al-Quran, gak ngerti syariat tapi sok berbicara masalah syariat, gak ngerti ilmu syariat tapi dipercayai untuk mengurus syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu kaum Ruwaibidah yang akhirnya di mana-mana kaum Ruwaibidah membuat fitnah lacak di bawah. Saya mau tanya, apa yang dikatakan oleh Nabi sudah terjadi atau belum? Sudah kejadian atau belum? Sudah. Dan kita yakin apa yang Nabi katakan pasti betul, karena Nabi Muhammad bukan seorang peramal. Ini bukan ramalan Nabi, karena Nabi bukan peramal. Kalau ramalan bisa salah, bisa betul. Ini bukan analisa Nabi, Pak. Kalau analisa bisa salah, bisa betul. Tapi yang Nabi katakan pasti terjadi, pasti betul, karena Nabi berkata tidak pakai hawa nafsu, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala yang menuntun. Betul. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Al-Quran dijelaskan, dan tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsu, melainkan apa yang Nabi bicara wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita sudah mengalami, betul atau tidak? Orang amanat dibilang khianat, orang khianat dibilang amanat, orang jujur didustakan, dimusuhin, difitnah, giliran pendusta dibilang jujur. Orang gak punya ilmu, gak ngerti syariat, gak ngerti Al-Quran, berbicara seenaknya di mana-mana, akhirnya menyudutkan Islam. Betul atau tidak? Maka dari itu kalau kita tahu Pak Bu, sekarang kondisi kita seperti ini, kita takut. Takut kenapa? Takut bagaimana nanti ke depan anak cucu kita lebih hebat lagi tantangannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengamanatkan kepada kita Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Imran, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amanat supaya kita tetap selamat dari dunia maupun akhirat. Apa itu kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini ayat singkat, padat, penuh makna. Ada 3 pesan dari Allah untuk kita. Apa pesan yang pertama untuk menghadapi tantangan akhir zaman? Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita dengan binnidail habib. Allah memanggil kita dengan kasih sayang, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah, dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali mati membawa iman. Mati
mati dalam keadaan husnul khotimah. Pesan yang pertama dari Allah Pak Bu, yaitu pesan takwa. Apa itu takwa? Imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Laksanakan segala perintah Allah, jauhi segala larangan Allah. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah haramkan kita tinggalkan, apa yang Allah suruh kita kerjakan, apa yang Allah haramkan kita tinggalkan. Masa bodoh orang pengen ngomong apa, masa bodoh manusia mau ngomong apa, masa bodoh kita ditekan sama jabatan. Selama kita dipaksa sama manusia untuk mengerjakan yang haram, demi Allah kita tinggalkan. Betul atau tidak? Agama kita dinista, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah yang kita cari, Pak Bu. Ini masalah keimanan penting, Pak Bu. Kita didik anak kita dengan iman dan takwa. Ajak anak kita ke majelis taklim. Dekatkan anak kita kepada tuan-tuan guru yang istiqomah. Ajak anak kita untuk ngaji, mengenal syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman sekarang banyak sekarang nih, zaman sekarang orang pinter banyak tapi sedikit jadi orang benar. Betul. Orang pinter banyak tapi sedikit menjadi orang yang benar. Ibadah Allah, ilmunya banyak, hebat, tapi mereka gak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ilmunya digunakan untuk bela kepentingan, bukan bela kebenaran. Betul atau tidak? Gelarnya banyak, S1, S2, S3, sampai S cendol. Banyak gitu. Tapi sayang, seribu sayang, ilmunya banyak, hebat, tapi hanya menjadi orang pintar, bukan menjadi orang yang benar. Ilmunya digunakan bukan bela kebenaran, tapi bela kepentingan. Ibadah Allah. Ya, kita lihat banyak, ibadah Allah, berapa banyak orang yang ngerti ilmu, cuman lantaran dunia, cuman lantaran jabatan, takut tidak diangkat menjadi apalah, takut dia itu diberhentikan dari jabatannya. Yang tadinya vokal, halal, haram, begitu kena duit, begitu kena jabatan, yang halal jadi haram. Betul? Banyak kan yang begitu? Banyak. Maka dari itu dikatakan oleh Imam Qusairiyah. Imam Qusairiyah dalam kitabnya Risalah Qusairiyah mengatakan, kalau Anda mau lihat orang ulama yang istiqomah, dikata Imam Qusairiyah, kalau Anda ingin melihat ulama yang istiqomah, gampang lihatnya. Ciri-cirinya ketika mereka dipuji di mana-mana, ketika mereka disanjung, mereka tetap istiqomah di jalan Allah. Atau sebaliknya, ketika mereka difitnah, diteror, diintimidasi, mereka tetap istiqomah. Karena banyak orang disanjung di mana-mana pas istiqomah, tapi giliran difitnah, diteror agak kuat. Betul? Atau sebaliknya, difitnah kuat, dicaci maki kuat, diintimidasi kuat, kena harta tahta, disogok sama duit, disogok sama dunia, udah kayak kerupuk kena air melepem. Banyak kan yang gitu. Makanya kalau pengen lihat istiqomah, kata Imam Qusairiyah, gampang Anda pengen lihat ulama istiqomah ketika dia disanjung, ketika dipuji, begitu juga ketika dicaci maki, difitnah, dia lurus hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang halal dibilang halal, yang haram dibilang haram. Jangankan 1 triliun, 2 triliun, 1000 triliun pun kau tawarkan kepada saya tidak akan mundur membela agama Rasulullah SAW. Ini ulama yang istiqomah. Betul atau tidak? Ini insya Allah kalau kita cintai, kita akan dibawa ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ini mengingatkan kepada kita, datu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika berdakwah 13 tahun di Mekah, Pak Bu, Nabi diintimidasi, Nabi diteror,
Nabi disakitin, bahkan Nabi ingin dibunuh, gak mempan. Akhirnya datang orang kafir Quraisy kepada Abu Thalib, kepada paman Nabi. Ya Abu Thalib, kasih tahu keponakanmu Muhammad, kalau Muhammad ingin harta, kami berikan harta yang banyak. Kalau Muhammad ingin tahta, kami kasih tahta. Muhammad ingin apa, kami berikan. Cuma kami minta satu, stop dakwah Islam. Stop dakwah Islam. Udah Muhammad gak usah dakwah lagi. Gak usah dakwah lagi. Atau paling tidak, kata orang kafir Quraisy, biar kita sama-sama enak. Hari ini kita nyembah Allah sama-sama, besok kita nyembah berhala sama-sama. Besok nyembah Allah lagi, besok nyembah berhala lagi. Ini artinya mencampur adukan agama. Betul atau tidak? Zaman sekarang ada orang profesor doktor mengatakan semua agama sama. Ya, kita bilang lu terlambat ngomong kayak begitu, Abu Jahal udah ngomong kayak begitu tuh. Betul atau tidak? Lalu orang kafir Quraisy mengancam Abu Thalib, wahai Abu Thalib, kalau Muhammad tidak mau menerima tawaran kami kali ini nggak main-main, kami akan bunuh Muhammad. Ketika itu datang Abu Thalib kepada keponakan tercinta Sayyiduna Muhammad. Dia katakan, wahai keponakanku, engkau sudah mendengar bagaimana keinginan orang Quraisy Mekah. Lalu bagaimana resikonya ketika engkau menolak ini? Apa jawaban baginda Nabi? Nabi Muhammad mengatakan, ya ammi, wahai pamanku Abu Thalib, wahai pamanku Abu Thalib, wallahi law wada'u samsa 'ala al-yamini wal qamara 'ala al-yasir 'ala an atruka hadzal amr, wallahi ma fa'altu. Nabi mengatakan, wahai pamanku Abu Thalib, kasih tahu kepada orang-orang kafir Quraisy, jangankan harta tahta yang mereka tawarkan kepadamu, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku, mereka meletakkan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah, supaya aku tidak berdakwah lagi, demi Allah tidak akan aku lakukan sampai Allah memenangkan aku atau aku terbunuh di dalam dakwah ini. Allah takbir. Muhammad, kita gadaikan akidah kita, betul atau tidak? Pengen kemana kita nanti di akhirat ketemu baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang begitu luar biasa kekasih Allah, rela Pak Bu mempertahankan pikirin, mempertahankan akidahnya, memikirkan kita sampai kening beliau, pipi beliau yang suci berdarah, sampai beliau luar biasa berkeringat, sampai beliau mati-matian untuk mempertahankan Islam. Beliau mencontohkan kepada kita seorang kekasih Allah sampai betul-betul pengorbanan, sampai betul-betul beliau keluarkan keringat, darah dan harta untuk memperjuangkan Islam. Ada umatnya menjual akidahnya, naudzubillah min, menggadaikan syariatnya, naudzubillah min. Mau kemana nanti kita, ibadah? Siapa nanti yang kita minta harapkan? Yang lebih mengerikan, ngaku umat Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, tapi cucunya istiqomah, cucunya dari salah satu cucunya diperlakukan dengan tidak wajar. Betul atau tidak? Bersolawat kepada Nabi Muhammad tapi benci kepada dzurriyyah Nabi, bahkan dzurriyyah Nabi yang istiqomah, yang soleh, diperlakukan sedemikian rupa yang kita tidak tega. Ya Allah, mau kemana kalian nanti ketemu Nabi Muhammad? Setiap sholat kalian bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, tapi kau sakiti cucunya di bawah Allah. Apa yang kita harapkan? Kita pengen masuk surga, harapan sholat kita belum tentu, amal kita masih jauh, betul atau tidak? Jangan bangga dengan sholat kita, jangan bangga dengan zakat kita, jangan bangga dengan sedekah kita. Yang kita harapkan nanti di hari kiamat pertolongan Nabi Muhammad SAW, syafaat Nabi Muhammad yang kita harapkan. Maka dari itu Imam Busiri mengatakan di dalam kitab burdahnya, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawin ahwali muhtahal
kita Nabi Muhammad yang nanti syafaatnya ditunggu-tunggu dinantikan juga. Wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal ahwali. Ialah syafaatnya nanti yang diharapkan di tengah-tengah hari kegoncangan yang luar biasa, itu hari kiamat. Maka dari itu kita jaga akidah kita, Pak Bu. Ya supaya apa? Supaya nanti kita didik anak kita, mereka punya ilmu, gunakan ilmunya bela kebenaran, bukan bela kepentingan. Namanya berlian, emas, biar kata ditaruh di comberan tetap harganya mahal. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tapi kalau kotoran, biar kata di istana tetap kotoran, betul? Ini sekali lagi itu masalah iman. Begitu juga orang punya jabatan tanpa diikat dengan iman, jabatan yang tersebut disalahgunakan. Jabatan tersebut disalahgunakan, mereka takut kepada atasan, takut sama manusia, tapi tidak takut sama Allah. Betul atau tidak? Karena kenapa? Jabatannya tidak diikat dengan iman. Kalau mereka punya iman, mereka takut kepada Allah, mereka gunakan jabatannya untuk bela agama Allah dan Rasulnya, bukan untuk hanya membela kepentingan ibadah Allah. Hati-hati ini semua nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan mati kecuali mati membawa Islam, mati dengan membawa iman. Kita jaga, kita punya negeri, kita jaga, kita punya bangsa. Makanya jangan itu, kita jaga persatuan kita, insya Allah. Makanya gunakan jabatan itu untuk dengan rasa takut kepada Allah. Supaya apa? Supaya perjuangannya diberkahi, supaya jabatannya diberkahi. Negeri kita jaga dari berbagai macam kemaksiatan, jangan sampai ada maksiat. Ya, kita Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kemaksiatan, ya berbagai macam kemaksiatan itu bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Allah yang katakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakat minas sama wal ardh. Jika suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan pintu-pintu keberkahan yang ada di langit maupun ada di bumi. Tapi walakin kadzabu, akan tetapi manusia kebanyakan mendustakan nikmat Allah, maka akan kami siksa mereka dengan perbuatan mereka sendiri. Maka itu kita sayang kepada para pejabat, Anda peganglah jabatan dengan amanah. Segala yang bertentangan dengan hukum Allah Anda cegah dengan jabatan Anda, supaya tidak mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau azab Allah udah turun, semuanya kena. Semuanya kena. Ya, semuanya kena. Nggak ada urusan ibadah Allah. Semuanya kena. Makanya kita jaga ini. Kita jaga negeri kita supaya kita tidak mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap jaga negeri kita? Ya, makanya yang pertama adalah iman. Yang kedua, apa pesan Allah setelah iman? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, kata Allah, Pak. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Berpeganglah teguh kalian dengan syariat Allah. Itu kalau Islam itu. Barometer kita adalah syariat. Yang kita lihat hak. Sekarang saya mau tanya, jawab yang kompak Pak Bu. Ada ulama yang mengatakan hak, umaro batil. Bela ulama atau umaro? Ulama hak, umaro batil. Bela mana? Kenapa bela ulama? Karena hak. Atau sebaliknya, ada umaro hak, ulamanya batil. Bela yang mana? Kenapa? Karena kita lihat haknya ibadah. Maka dari itu Allah katakan, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Berpegang teguhlah kalian dengan syariat Allah, Al-Quran, yaitu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang kita kepada tali Allah, barometer kita. Apapun yang bertentangan
bertentangan dengan hukum Allah, maka harus kita jauhkan. Siap untuk kita berpegang dengan syariat Allah, siap berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad. Siap. Itu yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Lalu yang ketiga, ya, wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu, kata Allah. Janganlah kalian bercerai-berai. Kalau kita ingin kuat, yang pertama kuatkan iman kita, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Yang ketiga, wala tafarraqu, yaitu jangan bercerai-berai. Umat Islam wajib bersatu. Kita nggak boleh diadu domba. Jangankan sesama umat Islam, sama orang non-Muslim pun kita harus saling menghormati. Betul? Selama mereka tidak menistakan agama kita, selama mereka baik sama kita, selama mereka tidak memerangi kita, maka kita juga harus baik kepada mereka. Itulah ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Gak boleh kita hina agama orang lain. Gak boleh kita hina agama orang lain. Allah yang katakan dalam surah Al-An'am ayat 108, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubullahu wa bil. Apa kata Allah Pak? Janganlah sekali-kali engkau mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Jangan kau mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, agama orang lain gak boleh. Kalau kita caci maki Tuhan mereka, maka mereka akan caci maki Allah dengan penuh permusuhan. Lakum dinukum. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakanlah, janganlah sekalian kalian memerangi orang-orang kafir dzimmi. Jangan, nggak boleh. Siapa kafir dzimmi? Orang kafir yang hidup di tengah umat Islam, mereka baik sama kita. Nggak boleh kita ganggu, betul atau tidak? Haram kita ganggu. Kalau kita ganggu, apa kata Nabi Muhammad? Aku musuhi kalian nanti di hari kiamat. Subhanallah. Nggak ada ajaran agama. Saya mau tanya, bolehkah kita hinakan agama orang lain? Bolehkah kita caci maki agama orang lain? Lakum dinukum. Maka kita jaga persatuan, apalagi sesama umat Islam. Kita wajib bersatu. Jangan kita mau diadu domba, Pak Bu. Nggak boleh, wajib bersatu. Ini kadang-kadang kita umat Islam mau diadu domba. Antara kunut yang nggak kunut, yang mana yang betul? Kita gak usah ribut untuk khilafiyah. Kita di sini Syafi'i mayoritas, betul atau tidak? Mazhab Syafi'i Asy'ari yang pakai subuh, pakai kunutan. Adapun saudara kita nggak pakai kunutan, itu hak mereka, tapi jangan menyalahkan saudara yang kunutan, betul atau tidak? Kita Syafi'i Indonesia, mereka mungkin yang berbeda sama kita harusnya tahu diri. Kita mayoritas Syafi'i, Ahlus Sunnah wal. Kita dengan maulid, jangan dikit-dikit ente usil bid'ah, ente itu harus surga sendiri. Betul atau tidak? Kita Ahlus Sunnah, baca maulid, goyang maulid, betul. Pindah rumah baca maulid, nikahin anak baca maulid, nuju bulan baca maulid, gunting rambut anak, undang orang baca maulid. Alhamdulillah. Cuma cerai doang gak baca maulid. Artinya kita harus suka maulid. Ente gak suka maulid, terserah tuh hak ente, tapi jangan menyalahkan kita, betul atau tidak? Maka jaga persatuan, wala tafarraqu. Janganlah kalian saling bercerai-berai. Ini ada ribut lagi, ada tahiyatul yang lurus, ada digodek-godek, ribut lagi. Habib yang betul yang mana? Saya bilang dua-duanya betul. Yang lurus itu mazhab Imam Syafi'i, alhamdulillah. Yang digodek-godek juga betul, ada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dua-duanya dua imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak usah ribut, umat Islam ini PR-nya banyak kita ini kalau diadu domba akhir sesama kita saling ribut, musuh gampang mengobok-obok kita, betul atau tidak? Makanya kita mesti bersatu.